Perkenalkan, nama saya Khairana Tunisa, NIM 22060023. Di sini saya tugas pertemuan 3 yang menjelaskan bab 12 teori pendugaan statistik, yang mana matkul statik lanjutan dosen pengampu Dr. Alfon Satrianto, SEME. Saya pada sesi 0051. Baik, saya akan menjelaskan pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Teori penggunaan statik pendugaan tunggal fungsi sebagai fungsi unsur populasi. X-bar atau standar deviasi fx1, x2 dan selanjutnya, di mana x bersama 1/n a x1. Standar deviasinya S2 sama dengan 1 bagi n kurang 1 a dan kurang x1 dikurang x bar 2. Jadi akan menjelaskan tentang misalnya ada 3 penduga untuk X bar, yaitu X bar 1, X2, dan 3. Maka sistematis yang paling baik adalah penduga yang mendekati X bar. Dengan demikian, nilai penduga X bar 2 relatif lebih baik dibandingkan dengan penduga X bar 1 dan X bar 3. Sifat-sifat penduga. Sifat-sifat penduga. 1. Penduga tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias, unbiased estimator, jika di dalam sampel random berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi rata atau dapat dilambungkan dengan X bar sama dengan rata. Gambar A menunjukkan penduga bersifat tidak bias karena nilai harapan sama dengan nilai parameter. Sedangkan gambar B menunjukkan penduga tidak bias karena nilai harapan tidak sama dengan nilai parameter. Tugas. Penduga yang efisien extended estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil SX2 dari penduga-penduga lainnya. Yaitu penduga efisien. Bisa dilihat sebagai contoh pada kasus laba emiten di atas, standar deviasi laba dari
5 sampel sebesar 909,38 miliar, dan standar deviasi laba sampai 30 sampel sebesar 68,82 dengan menggunakan rumus S 2/X sama dengan S2 per X bagi N. Maka dapat dihitung varian masing-masing sampel, yakni 826,976 miliar untuk 5 sampel dan 4.736 untuk sampai 30 sampel. Ini dapat disimpulkan bahwa varian laba bersih dari 30 sampel lebih efisien dibandingkan dengan varian laba bersih dari 5 sampel. Penduga konsisten. Konsisten estimator adalah nilai dugaan X bar yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya rata-rata dengan semakin bertambahnya jumlah sampel N. Sebagai contoh, pada kurva terlihat bahwa semakin kecil jumlah sampel N, maka nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya. Misalnya, dengan sampel N kecil mempunyai nilai dugaan di X2 bar dan relatif jauh dibandingkan dengan nilai rata-rata sebenarnya. Apabila jumlah sampel diperbesar menjadi N sangat besar, maka nilai dugaan menjadi X bar 1 dan menjadi dugaan yang lebih baik daripada X bar 2. Apabila jumlah N ditambah menjadi N tak terhingga, maka distribusi sampel menjadi menipis, berupa garis lurus di atas parameter yang sebenarnya atau X bar sama dengan rata. Inilah membuktikan bahwa semakin besar sampel, maka nilai pendugaan akan semakin konsisten. Pendugaan internal. Pendugaan internal adalah suatu internal yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Rumus internal pendugaan. S ZSX kecil V kecil S tambah ZSX dalam tutup kurung sama dengan C. S adalah statistik yang merupakan penduga parameter populasi P. P parameter populasi yang tidak diketahui, SX standar deviasi distribusi sampel statistik, Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan internal. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditemukan dahulu. S kurang Z SX nilai batas bawah keyakinan. S ditambah ZX nilai batas atas keyakinan. Setiap contoh penentuan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar terlihat untuk internal keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X bar akan terletak di dalam
kurang dari 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata hitungnya juga akan terletak di dalam tambah kurang 2,58 kali standar deviasinya. Internal keyakinannya juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah rata kurang dari 1,96 SX, dan untuk C adalah sama dengan 0,99 adalah rata 2,58 SX. Luas kurva adalah 1 dan simetri yaitu sisi kanan dan kiri luasnya sama yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95 apabila dibagi menjadi dua bagian simetris, maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 bagi 2. Apabila digunakan tabulus di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinannya dengan jumlah mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P kurang min 1,96 SX kurang rata-rata kurang 1,96 SX sama dengan 0,95. Sedang untuk C sama dengan 0,99 adalah PX 2,5 sama dengan 0,99. Next, pada gambar di atas terdapat bahwa interval 1 dengan rata-rata X berinternal 95 dengan rata-rata X 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X bar 96 sampai X 100 atau 5%. Interval saja yang tidak dari statistik mengandung rata. Jadi internal keyakinan C sama 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statik X bar mengandung nilai parameter aslinya, yaitu rata-rata, dan hanya 5% internal saja yang tidak mengandung parameternya. Next, kesalahan standar dari rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N bagi N besar kurang 0,05. Sama dengan SX sama dengan S bagi dalam akar N. Untuk populasi yang terbatas, N bagi N besar dari 0,5. Di mana standar mu standar deviasi populasi, SX standar error atau kesalahan standar dari rata hitung sampel, N jumlah atau ukuran sampel, N besar jumlah adalah populasi.
Menyusun interval keyakinan. Contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan X bar lebih kurang ZA dibagi 2S bagi dalam kurung N. Akar N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi ini menjadi akar N kurang N bagi N kurang 1. Nilai X bar merupakan tanda-tanda sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C bisa diketahui berikut. Titik keyakinan 0,99 C dibagi 2 0,4950, nilai terdekatnya 0,4951, nilai Z-nya 2,58. Titik keyakinan 0,98 dan seterusnya. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan berikut. Interval keyakinan 99% dibagi X bar ditambah kurang 2,58. Kalau 98 2,33, 95 1,96, 90 1,65, 85 1,44, 95 1,28. Interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut. Batas bawah. Nilai parameter yang sebenarnya diharapkan A dan terdapat pada interval 1 dikurang A dengan batas bawah ZA dibagi 2 dan batas atas ZA dibagi 2. Next, interval keyakinan untuk rata-rata dan proporsinya. Segmen proses interval keyakinan. Mulai identifikasi masalah, menentukan sampel N dan nilai rata X bar, dan menentukan keyakinan C atau A sama dengan 1 kurang C dan nilai Z di populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Populasi X bar dikurang ZA dibagi 2, standar deviasi X kecil, di mana X bar rata dari sampel, ZA dibagi 2 nilai Z yang dari tingkat kepercayaan, standar kesalahan dan standar dari rata hitung sampel, tingkat keyakinan A sama dengan 1 kurang C. Standar error untuk populasi tak terbatas. Dan standar error untuk populasi yang terbatas. Sebagai nilai Z, saya dapat menjelaskan dengan mencari nilai T. Untuk mencari nilai T digunakan tabel nilai T pada kolom merupakan tingkat keyakinan, yaitu A yang diperoleh 1 dikurang C pada baris merupakan derajat baris, DV yang diperoleh dari N dikurang 1 perpotongan antara derajat bebas pada baris dan tingkat keyakinan pada kolom akan mendapat nilai T. Distribusi sampling terdekat normal dan dasar deviasi tidak diketahui.
mana X tercatat dari sampel, T A bagi 2 nilai T dari tingkat kepercayaan A ini rata populasi yang tidak diduga, SX standar error atau kesalahan standar dari rata hitung sampel, C tingkat keyakinan A 1 kurang C. Next, interval keyakinan selisih rata-rata dalam progresinya. Populasi yang tidak terbatas SP kurang 1 kurang P bagi per 1 kurang 1 N kurang 1 N kurang 1, di mana populasi sampel ZA bagi 2 Z tingkat keyakinan populasi sampel standar error tingkat keyakinan dan memilih ukuran sampel. Probabilitas di mana standar deviasi X1 dikurang X2 standar error selisih antara rata populasi, SX1 dikurang S2 standar error rata. SX1 bagi SX1 standar deviasi sampel dari 2 populasi, N1 kurang N2 jumlah sampel populasi setiap populasi. Keyakinan untuk suatu populasi di mana standar deviasi adalah P1 kurang P2 per sampel dari 2 populasi, P SP1 dan SP1 standar error selisih proporsi dari suatu populasi, N1 kurang 1 jumlah sampel setiap populasi. Faktor ukuran sampel yang mempengaruhi jumlah sampel, 1 tingkat keyakinan yang dipilih, 2 kesalahan maksimum yang diperbolehkan, 3 variasi dari populasi. Rumus jumlah sampel untuk menentukan rata populasi. Rumus jumlah populasi sampel rumuskan sebagai berikut. Rumus besar untuk rumus sampel menentukan populasi dengan berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.